Dalam kehidupan bernegara, kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Tapi sebelumnya, apa sih hak dan kewajiban itu? Hai, aku Najwa. Halo, aku Karen. Mari kita bahas apa itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Tanpa keseimbangan tersebut, kehidupan sosial tidak dapat berjalan dengan baik. Profesor Notonegoro mengartikan hak sebagai suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai keyakinan, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan dari bagian tertentu. Seperti kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas, kewajiban mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus, dan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Kakak-kakak, ceritain dong sejarah perkembangan konsep hak dan kewajiban di dunia. Oke, Mang Saib. Secara historis, gagasan tentang hak asasi manusia pertama kali dirumuskan oleh John Locke pada abad ke-17 melalui konsep hak alamiah, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Gagasan ini kemudian diperjuangkan melalui 3 peristiwa besar dunia, yaitu Magna Carta di Inggris, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Memasuki abad ke-20, konsep ini meluas menjadi 4 pilar kebebasan dasar yang mencakup kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan, hingga akhirnya konsep hak diakui secara global oleh PBB pada tahun 1948. Di Indonesia sendiri, perjuangan HAM telah mengakar sejak era pergerakan nasional pada tahun 1908. Pasca kemerdekaan, perlindungan HAM terus menguat seiring berkembangnya pilar demokrasi, seperti kebebasan pers, pemilu yang adil, serta fungsi kontrol legislatif yang lebih efektif. Konsep kewajiban sendiri hadir karena pada awalnya dunia barat sangat menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme, sedangkan dunia timur justru lebih didominasi oleh konsep tanggung jawab dan komunitas. Untuk menjembatani perbedaan pandangan ini, Interaction Council mencetuskan Universal Declaration of Human Responsibilities pada tahun 1997 sebagai instrumen untuk membentuk keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. HAM, kalau perkembangan hak dan kewajiban pada era sebelum kemerdekaan Indonesia itu gimana sih? Jadi gini, Mr. Mujair. Dulu, pada masa kerajaan dan penjajahan di Indonesia, rakyat hanya mengenal konsep kewajiban tanpa hak. Mengapa? Karena rakyat dituntut untuk tunduk sepenuhnya kepada titah raja tanpa mengharap balasan apapun sebagai bentuk penghambaan total. Nah, Karen, menurutmu pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia itu sudah seimbang atau belum sih? Kayaknya jawabannya bisa kamu simpulkan sendiri deh, Wak, dari berita-berita ini. Kira-kira apa ya yang menyebabkan masih adanya ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat kita? Kalau menurutku sih, mungkin karena masih kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan pemerintahnya. Bakso. Banyak yang mengira kewajiban hanya sebagai beban, padahal kewajiban yang dilakukan dampaknya akan kembali dalam bentuk pemenuhan hak. Tapi, di sisi lain, kita sebagai rakyat juga harus kritis dan tidak boleh tinggal diam kalau melihat ada oknum yang merampas hak-hak yang seharusnya diterima oleh rakyat. Setuju banget, Karen. Intinya, kedua pihak baik negara maupun warga negara harus saling mengerti dan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.